Aku tuh mikirnya gitu, aku tunggu puas dulu bandel, baru aku berhijab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Roni Ray. Kali ini kita bakal ngobrol santai di hari Sabtu, karena kita syutingnya hari Sabtu bersama orang yang sudah biasa kita lihat. Kita tonton videonya, dia seorang pembawa acara lawak. Gila. Berita Relang TV. Barelang viral news. Ya, nanti kita syuting lagi. Jadi yang kangen sama baca-baca berita di Barelang TV itu ya. Banyolan-banyolannya Yang nggak jelas. nggak jelas. Ya kan kita banyolan nggak jelas itu. Udah maksimal kali itu. Oh iya betul. Begitu Mau sih. lucu nggak lucu terserah lah ya. Nah, sekarang kita ngobrol aja lah ya. Sekarang kita kan lihat Dila kemarin di Barelang TV tanpa busana, maksudnya tanpa busana yang tertutup gitu. Udah duluan. Lagian bahasanya tanpa busana, jadi kayak Tanpa busana yang tertutup. Sekarang kalian lihat, makanya Barelang TV udah lama tidak syuting karena dia ke Arab Saudi. ke Arab Saudi. Hijrah. Hijrah. Gak tahan sama panasnya, jadi balik lagi ke sini. Lagi di sana nggak ada motor unta ya. Capek deh unta lah. Jadi kalau naik unta isi minyaknya gimana ya? Nggak pakai minyak kan? Air dulu. Unta. Untanya dikasih. Cuman yang tadinya 15 menit jadi 2 jam. Oh, aku pernah naik unta ya? Naik unta. Ada untaan. Di Tanjung Uban kan ada tuh untaan. Oh ya, Tanjung Uban. Itu di situ unta bayar. Bayar ya? Foto unta. Kalau di sana nggak bang sewa. Di ini di Arab Saudi. Iya. Oh, pernah jadi TKI ilegal. Pulang jadi bukti. yang di Tanjung Uban itu ada unta kan? Ada unta. Kalau foto bayar Iya bayar. 5.000 kan? 5.000. Aku pernah datang ke sana. Nah, Terus foto. Cepret, datang yang punya unta. Kang, bayar bang 5.000. Terus gue bilang, kok bayar kak? Ya bang, kalau foto bayar 5.000. Kan HP saya. Bilang kan unta saya bang, katanya. Ya nggak salah, unta dia. Iya, betul. Jawab lah. Apa suruh kakak taruh unta sembarangan? Iya kan? lagian untanya triplek. Iya kan? Sekarang contohnya misalnya nih, lo punya ayam. Ayamnya kita foto. Ayamnya di jalan. Terus tahu-tahu kau pegang terus kau foto. Salah yang punya kamera atau salah yang punya ayam? Yang punya ayam, siapa suruh taruhnya di jalan. Iya kan? Nah, makanya aku jawab gitu kemarin. Kadang-kadang salah yang salah bang. Ngapain ayam di tengah jalan di pinggir jalan difoto? Iya kan, seorang fotografer nggak tahu tempat. Kecuali dia tulis ayam ini dilarang difoto. Betul-betul. Tapi bayar memang ya? Iya, Oh, 5.000. soalnya gila cuma ngeliat dari jauh aja. Itu unta apa? Itu Kurus banget. itu unta diet. Kita diet ya. Mungkin karena taruhnya di situ aja nggak di kandang Nggak dikasih kali minum, bang. nggak dikasih minum. 5.000. Dikasih minum. Nanti buat kalian yang mau wisata ke Tanjung Uban bisa buat foto-foto unta, foto-foto apalagi itu tanah gurun apa Alah. atau gurun apa kan yang Itu sih katanya Miros juga apa? bukan Hiroshima. Bukan. Ya kalau katanya Erosi. Itu katanya sih bekas tambak. Infonya tapi gitu. bagus ya. Bagus. Jadi seperti apa namanya? Gurun, Iya. bekas tambak. Gurun-gurun buatannya. Jadi sekarang kenapa kok tiba-tiba berubah? Apa berubah jadi apa? Dari tadi yang tanpa busana Oh, tertutup, sekarang menggunakan hijab. itu karena Faktor umur. Karena udah terlalu tua kan? belum terlalu lah. Kan tuan apa? Iya tua. Tuan banget. Segini aja tua. Karena itu faktor umur satu. Terus ya namanya juga perempuan Islam kan memang diwajibkan untuk Ya, betul. Allah ya. Pakai jilbab tapi Jilbab. jangan tutup kepala pakai ember. Maksudnya memang perempuan Islam kan memang diwajibkan untuk ini apa namanya? Tertutup. Iya, menggunakan hijab gitu. Jadi
kemarin itu bang sempet agak ragu-ragu. Sebenarnya aku pakai hijab itu udah lama, cuman agak ragu-ragu gitu. Kenapa ragu-ragu? Ya ragu-ragu gitu, kayak ini bisa nggak konsisten gitu. Kira-kira kalau aku berubah bisa nggak konsisten kayak gitu. Makanya ragu-ragu. Makanya ragu-ragu. Terus dimantapin itu Januari. Ya. Kayak gigi. Kayak gigi Januari. 11 Januari. Enggak lah. 11 Januari bertemu menjalani kisah cinta ini. Bagus sekali suara aku nanti ya. Jangan dilanjutin Pak. Nah, terus terus kan lagu-lagu. Kok lagu-lagu? Ragu-ragu. Ragu-ragu. Mantapin. Kenapa bisa mantap? Karena Allah Ta'ala ya. Allah Ta'ala lah. Pokoknya kemarin itu minta petunjuk lah bang. Oh ini ya Tuhan kayak mana nih kira-kira kalau enggak mantepin lah gitu. Akhirnya pakai jilbab. Nih ada pertanyaan yang sedikit ekstrim. Biasanya kan kita kan pada umumnya manusia itu akan berusaha berhijrah atau mendekatkan diri kepada Tuhan itu pada umumnya nih ya ketika ada masalah, Ya, ketika ada kendala. Apakah itu yang terjadi padamu? masalah sih enggak ya bang. Masalah hidup tuh enggak ada. Maksudnya ada sih, cuman ya enggak seberat orang-orang lah gitu. Cuman mungkin masalah jodoh kan. Jadi kayak ini loh, ada yang bilang jodoh kita itu mencerminkan diri kita. Oh, jadi khawatir dengan kata-kata itu. Jadi kan sebagai manusia yang penuh dengan dosa ini, pasti kan maunya yang terbaik. Dengan cara ya sebelum kau dapat yang terbaik, kau harus memperbaiki dirimu dulu. Jadi dengan itu kau berusaha untuk memperbaiki diri dulu. Iya, jadi aku berusaha untuk memperbaiki diri dulu. Sebenarnya belum baik-baik kali, belum. Masih Baik-baik aja. Baik-baik aja. Masih bertahap. Jadi macam ini. Kan banyak sih orang yang mau berhijab, ya kan? Banyak orang mau berhijab, pingin lah pakai jilbab. Tapi tuh rasa keinginan itu terbentur dengan image orang yang menggunakan hijab tapi berperilaku tidak mencerminkan hal yang baik. Ya. Itu gimana pendapat? Kalau dulu kenapa aku sempet terhambat sama keinginan yang aku mau ini? Dulu tuh sempet terhambat. Kenapa aku terhambat sama keinginan aku berhijab? Itu butuh waktu lama. Karena aku mikir gini, aku bakalan berhijab ketika aku udah siap. Ya siap itu dalam arti apa? Karena pikiranku gini, kalau aku berhijab berarti aku tuh udah nggak bisa tunggu, aku udah nggak ngapa-ngapain lagi. Maksudnya kayak mati udah, berarti. maksudnya kalau udah mati nggak dihijabin, dikapanin. iya betul. Maksudnya gini loh bang, kayak biasalah anak muda zaman sekarang kan. Kid Gitu. zaman now. Kid zaman now yang suka nongkrong sana nongkrong sini, dunia kelap-kelip kayak gitu. Iya. Jadi aku itu kayak dulunya tuh aku tuh masih kayak gitu tuh, gitu belum siap nantilah gitu kan. Takutnya nanti pas di saat aku udah mau mulai berhijab, aku masih pengen kayak gitu. Jadi dulu tuh mikirnya, tunggu aku udah selesai itu dulu, barulah aku berhijab. Dulu aku gitu bang mikirnya, makanya lama. Udah tunggu puas, ibaratnya udah puas bandel dulu baru berhijab. Iya, aku tuh mikirnya gitu, aku tunggu puas dulu bandel, baru aku berhijab. Dulu aku mikirnya begitu. Cuman ternyata selama itu nggak puas-puas. Karena nurutin kemauan kita gitu, tidak ada yang menahan. Nah terus ada salah satu temanku juga bilang kayak gini, kalau nunggu siap itu nggak akan pernah siap gitu loh. Jadi siap nggak siap itu harus disiapin. Karena kayak apa? guru sekolah berarti. Iya, Siap tak siap kumpul. ya siap nggak siap kumpul, kalau nggak keluar. Oh iya. Ya gitu kan. Nah, kalau siap pokoknya gitulah pokoknya. Terus temanku bilang kayak gini, dia bilang kalau tunggu siap itu nggak akan pernah siap. Tapi
kalau kau menyiapkan dirimu sendiri dengan kau paksa nih, aku harus berhijab nih. Nah, semua yang hal buruk itu pasti akan ketahan. Karena Apa? Karena kau udah memakai ini gitu loh. Pasti kau ada rasa kayak, aku udah kayak gini, masa aku kayak Pergi sana-sana dugem. pergi dugem. Aku udah kayak gini, masa aku merokok di tempat umum gitu. Masa Jadi itu miras. menahan, iya masa minum-minum gitu. Jadi itu buat menahan diri kita. Oh, jadi benteng itu. Jadi benteng gitu loh. Hijab itu bisa membentengi diri kita, tapi Tapi nggak semua jika- orang bisa kayak gitu ya. tapi jika orang itu benar-benar mau Mau berubah. berubah ya, Iya. rasa itu. Karena ada juga yang pakai hijab Tapi masih pergi dugem sih enggak lah. nggak, cuma ke tempatnya aja bang. Hah? Ke tempatnya ada. Ada juga Dia- yang pergi dia dugem. Pernah kan tengok orang dugem pakai hijab? Ada. Walaupun dia cuma minum jus orange, tapi dia duduk di situ. Duduk di Iya, di tempat. diskotik? Iya. Nggak Ada ya? diskotik ya, pub ya. Pub. Pub. Ada. Oh, tapi berarti dia melampiaskan keinginannya itu kali Iya, ya, mungkin, mendengarkan musik, iya. nongkrong di pub. Tapi nah itulah image-nya jadi nggak bagus dia. Iya, maksudnya gini loh. Jadi kan orang-orang jadi berpikir gini. Mungkin ada beberapa orang yang mikirnya kenapa sih nggak dibuka dulu jilbabnya? Pasti gitu Iya. kan. Nah, ada juga beberapa orang pasti bilang, ya elah tuh cewek berhijab masuk ke sini ya. Pasti ada yang kayak gitu. Ya, ada pasti. Oh, pasti Karena ada. kan ketika kau menggunakan hijab, berarti kau sudah menempelkan image bahwasannya Anda ini wanita yang tertutup. Iya, Nah, maksudnya gitu kan. kayak Anda ini adalah perempuan yang sedang memperbaiki Nah, dirinya. Gitu. berusaha menjauh dari hal-hal yang sudah dibilang negatif gitu kan. Tapi itu sekarang berada di tempat yang negatif. Nah, Kan jadi pertanyaan. Itu yang jadi harus jadi pertanyaan. Jadi kan itu jadi image yang buruk nih. Kau kan pasti tahu tentang hal itu, ya kan? Iya. Apa yang kau pikirkan tentang orang-orang seperti itu? Dia itu gimana ya? Hanya sekedar menutup aja atau gimana? Nah, Sekarang gini, aku pun nggak bisa mengejudge dia itu jelek ya bang, cuman sekedar menutup ini, tapi dia masih pergi yang ke tempat kayak gitu. Mungkin kalau aku lebih berpikirnya, kita kan nggak tahu nih masalah orang nih, entah dia pertama kali mau ke situ karena penasaran, pengen tahu, kita kan nggak tahu tuh. Nah, jadi kalau aku sih lebih menilainya, kenapa sih gitu kalau misalnya ya kalau mau masuk situ sih sebenarnya nggak ada larangan sih bang. pakai hijab. Pakai hijab sebenarnya nggak ada larangan. Karena kita ini image-nya itu dia, itu tempat Iya, image. tapi alangkah bagusnya dari diri kita itu lebih kayak ini loh, orang nggak enak loh mandangnya gitu loh. Kenapa orang aja nggak enak memandangnya, kenapa diri kita itu nggak menseganin apa yang kita pakai gitu loh kak bang. Oh gitu. Jadi kita cuma kau bikin benteng gitu, ibaratnya gitu. Iya, Ya? percuma kau bikin benteng Galpi kalau Tapi masih kayak diterobos gitu. sendiri gitu. Mm-mm. Benteng itu kan berharap supaya orang lain tidak bisa menembus itu ya. Ya. Tapi ternyata engkau sendiri yang menerabas benteng itu, keluar dari benteng. Gitu ibaratnya ya. Tapi lebih bagus sih kalau saran aku ya, kalau cuman pengen tahu kayak gitu kan. Ya maksudnya carilah pub yang terbuka. Jadi aku saranin orang nggak pergi ke pub. Ya kalau mau pergi ke pub ya nggak apa-apa, pergi aja ke pub atau mana, ke Kafe aja lah, kafe. kafe gitu. Ekstrim juga gue ceritain. Atau kalau Suruh orang memang berhijab ke pub. mau minum-minum gitu ya jangan ke tempat itulah, ke tempat yang lain gitu. Saya ke tempat tongkrongan yang menyediakan, di Batam tuh banyak tuh tempat Tapi tongkrongan. ada ya yang banyak menyediakan. juga ya yang pergi gitu ya. Menggunakan hijab. Aku nih yang masih kepikiran sama Banyak sih enggak bang, cuma Ada aku juga. baru ketemu 2 kali. dia di pub atau di diskotik. Diskotik pasti nggak boleh masuk. Kalau diskotik nggak boleh masuk kalau pakai Kalau hijab. orang pakai jilbab, diskotik nggak boleh masuk. Oh gitu ya. Itu Iya. ada aturan seperti itu pula ya. Iya. Tapi kalau pub masih boleh, karena kan itu ibaratnya bang kayak live musik, kafe gitu, gitu. gitulah, gitu, klub, gitu lah. Apalagi kalau yang ada artis-artis diundang kan, emak-emak itu kadang-kadang ada gitu, Oh, mama muda. yang tujuannya pengen lihat. mau lihat artis, bukan mau Sebenarnya hura-hura. sebenarnya sih ya kalau orang yang berpikiran luas sih sebenarnya nggak masalah ya. Cuman ada juga beberapa orang yang mikirnya tuh kayak
ini apaan sih gitu. Sudut pandangnya deh. Sudut pandangnya Ada itu orang yang udah sudut berbeda. pandangnya tentang. Kalau Iya. kita lihat dari sudut pandang agama mungkin nggak boleh karena ya aku sendiri juga nggak Jadi tahu. kalau kayak gitu tuh pilihannya ada dua bang. Kau mau masuk tapi kau buka jilbabmu, atau kau nggak mau buka jilbab mending kau nggak usah masuk. Oh gitu ya. Ya. Ah itulah yang membentengi itu ya. Ya. Kalau Kalau penasaran sama tempat itu, ya masuk tapi kau buka jilbabmu. ah itu Karena bahaya apa? juga Dil. Ya itu kan pilihannya, Hmm. ya kan? Pilihan kedua, kau nggak mau buka jilbabmu berarti kau nggak boleh masuk. Itu aja pilihannya. Tapi itu mau pilihan yang dua-duanya yang pilihan pertama itu membahayakan apa ketika dia udah lepas jilbab kemudian dia masuk dia merasakan sesuatu yang berbeda dapat feel-nya akhirnya dia lepas jilbab masuk terus. Ya masuk terus berarti Ah, kan, bahaya kan? berarti kan dia belum siap untuk memperbaiki dirinya bang. Disitulah kita bisa nilai diri kita gimana. Oh iya. Itu kuat nggak iman Jadi kalau kita? sekarang nih benar-benar meninggalkan dunia gelap, Oh iya. dunia gemerlap, Ya. dugem di luar Gemerlap. dunia Udah nggak gemerlap. lagi lah bang. Nggak lagi Capek ya? juga. Emang aku pun nggak pernah tahu-tahu yang masalah gitu jadi Boroni memang nggak pernah tahu tuh. Kan. cuman nggak pernah lihat juga nggak pernah jadi makanya Bukan aku nggak mau- pernah tahu sih, cuma nggak pernah jumpa aja. Bang. Gitu. Jadi- Tapi kalau nongkrong kayak ngobrol, ngopi atau duduk-duduk di kafe kayak itu masih. itu tidak berarti berhijab ini tidak membatasi pergaulan juga. Iya, berhijab itu ya. Kalau ada yang bilang nanti aku udah berhijab berarti aku nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Enggak gitu juga. Ya kalau masih mau nongkrong ya nongkrong, silakan tergantung diri kita masing-masing. Tapi kalau ke tempat yang begitu mending nggak usah lah. Sebatas wajar lah berarti ya. Iya, sebatas wajarnya. Jadi ketika kau sudah berhijab nih, apakah itu bisa ada membatasi diri engkau untuk berteman, membatasi dirimu untuk bersosialisasi, berteman dengan teman yang lain, ada nggak batas-batasannya jadinya? Nggak ada sih kalau aku. Ya, Nggak jadi enjoy aja teman ya Iya, teman. teman-teman gitu. Mereka tahu aku udah hijrah, mereka juga ini teman kita itu, teman yang baik itu dia tidak akan pernah menjerumuskan kita. Betul. Betul nggak? Betul. Nah, apalagi kita udah sama-sama dewasa. Jadi kan mulai ini biasanya kan gini orang bilang kan perubahan itu tergantung dari situasi atau lingkungan. Iya. Ya kan? Lingkungan itu sebenarnya Berpengaruh. mempunyai pengaruh yang besar juga. Nah, Tapi itu semua tergantung sama diri kita. jadi apakah engkau mulai merubah lingkungan hidup selama ini atau tetap di lingkungan yang sama? Atau lingkungan kau dari yang awal memang seperti ini, cuman kau sendiri yang belok? Enggak, sebenarnya aku tuh nggak pernah merubah lingkungan aku selama aku hijrah. Selama aku menggunakan hijab aku nggak pernah merubah lingkunganku. Karena aku selalu kasih pengertian sama mereka. Ini loh temenmu ini lagi belajar untuk berubah. Jadi kira-kira aku bisa bantu nggak? Jadi gitu. mereka juga paham. Cuman kalau semua itu tergantung kita lah bang. Kalau temen yang suka ngajak gitu memang ada. Sampai sekarang juga ada. Gitu loh. Cuman ya kasih pengertian aja ke mereka. Gila, kok ngajak aku ke sana kayak gitu. Malu laku gitu kan. Udah kayak gini, masa aku ajak aku ke sana. Udah lanjut aja gitu. Nah, gitu aja. Jadi masih tetap berteman tapi ya? Masih tetap berteman. Kalau nongkrong ya tetap berteman. Berarti tidak membatasi Nggak ada. pertemanan. Nggak ada. Tetap ya. Udah kan kirain sudah berhijab, hijrah di rumah, jadian Oh, tahu-tahu ditemukan mayat seorang Iya, wanita. Tahu-tahu buka pintu udah biru aja muka aku kan gak lucu. Enggak lah, enggak kayak gitu. Temen-temenku baik-baik semua kok alhamdulillah. Jadi selain tertutup sekarang dan kau berhijrah nih dari yang dulunya jadi yang sekarang. Bila yang dulu bukanlah yang sekarang. Tetep lah, nggak ada bedanya sih, cuman ya mungkin lebih baik aja. Itu Versi lebih baik aja sekarang. yang benar-benar kau rasakan tuh perubahannya itu apa selain hijab yang digunakan? Lebih nyaman ya bang. Nyaman. Nyaman. Maksudnya nyaman seperti apa nih? Nyaman aja gitu selama kayak gini aku tuh nyaman, hati tenang gitu.
Hati tenang karena berhijab atau Enggak lah, belum, karena gini, aku sebelum berhijab itu bang, ada juga salah satu teman itu tuh bilang, baru kenal, dia bilang, dia pernah tanya sama aku gini, pernah sholat nggak? Dia bilang gitu. Nah, Nah, terus pernah tapi nggak, ya bolong, kadang banyakan enggaknya lah. Pokoknya dulu tuh kalau sholat lagi ada masalah aja. Umumnya gitu deh. Iya, karena memang manusia itu memang gitu tuh. Makanya manusia tuh banyak dikasih cobaan itu biar ingat sama yang di atas gitu. Nah, tapi bahaya, Dil. Kenapa? Takut Tuhan marah. Itu ya, aku tuh khawatir gitu, Dil. Ini nanti dulu cerita ya kita. Aku khawatir gitu. Aku mungkin kita sebut diri sendiri aja lah ya. Aku ini takut kalau ada masalah ingat Tuhan. Kalau nggak ada masalah mulai lupa Tuhan. Kalau ada masalah lagi ingat Tuhan. Tuhan kan senang sama orang yang selalu mengingatnya kan. Aku takut deh. Takutnya dikasih masalah terus. Berarti kan biar kau ingat Tuhan terus gitu. Iyalah. Berarti kita harus melakukan perubahannya itu ketika lagi senang pun harus tetap ingat Tuhan. Tetap. Nah, terus lanjut ceritanya. Nah, terus ada salah satu teman tuh tanya gitu, coba perbaiki sholatmu. Terus aku gini, selama aku berteman bang, selama aku hidup berteman, baru dia seorang lah yang suruh aku perbaiki sholat. Selama aku berteman, punya teman di mana-mana, cuman dia doang lah yang suruh aku perbaiki coba sholat. Dan aku bakalan ingatnya sampai mati. Terus dia juga, maksudnya kayak dia kasih tahu walaupun kau ada masalah sebesar apapun, kau sholat, walaupun nggak ada solusinya, setidaknya hati dan pikiran tuh tenang. Dia ngomongin gitu. Itu belajar lah tuh bang. Ya semenjak dia ngomong kayak gitu belajar perbaikin sholat. Ya walaupun satu hari itu ada yang bolong pasti ada lah karena mager kan. Namanya juga setan kanan kiri atas bawah. Ya udah, perbaikilah sholat tuh bang. Aku belajar sholat gitu. Pas belajar 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai seminggu tuh full. Terus lama kelamaan bolong-bolong kan, maksudnya kayak cuma 4 kali kayak gitu. Jadi ya, tapi nggak pernah sampai 6 kali kan? Nggak ada bang. Nggak, makanya ada. Kalau 6 kali sholat apa itu? Ada lah sholat duha atau tahajud. Iya maksudnya wajibnya nggak sampai berubah jadi 6 kan kok kan? Nggak wajibnya kita 5 aja makanya. Satu lagi ya? Ya makanya jadi aliran sesat pikiran. Nah, terus habis itu ya udahlah bang, habis itu berjalan dengan waktu sambil memperbaiki sholat, sambil minta petunjuk nih kalau hijrah gimana gitu. Saya dikasih petunjuk tetap. Jadi berterima kasih sekali lah sama orang itu, teman itu ya. Iya. Teman itulah teman yang baik, padahal yang dia tuh mungkin ya, dia tuh bukan termasuk orang yang baik juga loh. Cuman dia memang sebandel-bandelnya dia nggak pernah tinggalin sholat. Itulah yang namanya sebaik-baiknya teman itu teman yang bisa mengarahkan kita ke hal yang lebih baik. Iya, dia bandel juga aku. Dia bandel, dia minum, dia suka itu, dugem juga. Tapi sholat, tapi dia sholat. Bayangin aja lagi dugem di azan subuh dia berhenti. Lagi dugem dia azan subuh dia pulang. Bentar bro ya, sholat dulu. Orang masih dugem dia azan keluar. Sholat. Enggak. Pokoknya dia setahu aku sih, karena setiap lagi WA dia tuh kayak ini apa namanya? Lagi tosia dia. Enggak. Habis sholat, ini mau sholat, habis sholat gitu, kayak gitu dulu. Atau dia auto replay WA-nya. Lagi enggak lah. Kan sekarang WhatsApp kan ada auto replay dia. Enggak kan, tanya dulu lagi ngapain, habis makan nih, habis sholat kayak gitu. Enggak mungkin hari itu ya jawabnya. Coba sekali-sekali WhatsApp dia sekitar jam 9 pagi. Oh, dia kerja. Bro lagi ngapain? Kalau balasannya masih lagi sholat juga berarti auto replay. Iya juga. Ya kayak gitu lah pokoknya itu lah. Jadi selain tenang gitu, ada lagi tak? Mungkin ada sesuatu yang rezeki agak mulai lancar gitu ya, kemarin agak susah napas. Iya. Sekarang lancar, kayak misalnya kayak berani aja gitu kayak tenang, masih ada rezeki besok. Yakin gitu ya, yakin. Harus yakin. Kita harus yakin loh bang dalam hidup itu.
Emang harus yakin, aku yakin. Misalnya contoh nih, aku yakin nih aku pasti nanti beli handphoneku. Tengok aja. Nah, Seperti aku pernah dengar manifest. orang bilang Manifest tuh kayak gini loh, kayak kita tuh harus gini ya. Aku juga belajar juga tuh dari kakak-kakak anakku. Setiap pagi kita harus sedekah Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Kayak gitu. Jadi kita harus mengirimkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri biar supaya ini loh hidupku bahagia, aku banyak rezeki, aku sehat-sehat badanku, kayak gitu. Emang iya loh bang? Emang iya. Walaupun mungkin pengaruhnya nggak sekarang, tapi itu kayak masa bikin depan, kita, bikin kita tuh kayak lebih santai relax aja, ya. lebih relax, Yakin. hari ini pasti closing aku jualan nih, walaupun cuma 110.000. Tapi pasti ada. Lebih yakin bahwasanya Tuhan bakalan bantu. Ya, pasti. Kalau dulu aduh pusing ya. Kalau dulu ini ya, kalau dulu aku tuh memangnya jujur aku terlalu banyak mengharapkan sama manusia. Gitu loh. Jadi bantu lah we. Nah, kayak gitu. Kalau sekarang sama yang di atas, habis itu bisa tuh mikir tuh. Ya kira-kira mau minjem siapa ya, tetap aja. bantu lawe juga ya. Bantu lah we cuman kan kayak lebih enak aja Oh, minjemnya, duluan sama Tuhan dulu ya. Tuhan Iya, bantulah Tuhan, aku nih. Terus yang di atas yang ini aja kok. Iya. Udah mau kasih tuh sama dia tuh. Oh gitu ya. Jadi lebih yakin gitu ya. Harus yakin bang, harus yakin Memang bang. hidup kita harus yakin. Harus yakin. Jadi mudah-mudahan dengan perubahan ini kamu menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya kan? Menjadi lebih enjoy lagi. Amin. Habis itu ada rencana mau lebih tertutup lagi deh. Ini kan masih pakai baju Nanti kaos bang, bertahap ya meja bang. nih. Ya, maksudnya ada keinginan gitu nggak? Kayak orang itu yang pakai baju apa namanya? Jubah ya? Gamis. Iya. Dari atas sampai bawah. Mau pakai gitu juga? Ya mau, tapi nanti ya. Tunggu punya suami. Iya, suami doa lagi merayu sama yang atas. Oh, Buat nikah tahun biar ini. didatangkan. Jadi guys, buat yang udah nonton video ini, doakan seorang Dila nikah di tahun ini. Lo doakan juga lah yang belum Ya, berhijab. yang belum berhijab, aku doakan semoga dibuka pintu hatinya. Jangan nunggu udah siap. Jangan lamaan. Karena contohnya aja kau sekarang nggak Aku siap sebenarnya siap nggak siap, tapi harus siap. Tapi gara-gara keterpaksaan siap inilah yang bikin aku tuh membatasi semuanya gitu. Oh begitu. Yang tadinya agak-agak abang gitu sekarang yang tadinya iya mau jumpa, saya mau kopi, ayo kopi yuk gitu. Sekarang kayak agak lebih memilih-milih lah. Kalau ngopinya itu dulu ibaratnya cappuccino, sekarang kopi luwak. Ya betul, kok tahu. Pakai es. Oke, sampai di sini dulu podcast dan obrolan santai kali ini dulu. Ya, Terima kasih informasi dan inspirasi. Ya. Inspirasi dari Dila. Mudah-mudahan orang lain juga bakalan terinspirasi dan bisa yakin Mengikuti, untuk ya. merubah dirinya. Ya, betul. Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.